Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vicky Widya Andrianti. Saya akan menjabarkan mengenai analisis terhadap etika komunikasi pemerintah dan media massa dalam memberikan informasi terhadap publik. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pandangan saya terhadap pemerintah sebagai juru bicara yang diharapkan memberikan keterangan terhadap masyarakat. Dari beberapa hasil analisis yang saya dapatkan, saya melihat bagaimana pemerintah mengalami beberapa fase. Fase pertama, di mana pemerintah agaknya tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai virus ini. Pemerintah cenderung menangkis segala pemberitaan yang ada di dunia dan malah meremehkan himbauan yang ada. Dan fase kedua, adanya miskomunikasi yang terjadi antara pemerintah dan beberapa institusi lainnya. Saat kita mendengar pemerintah mengenai larangan mudik, seharusnya antara pemerintah dan institusi tersebut memiliki informasi yang sama. Namun ternyata kita mendengar informasi yang berbeda dari kedua belah pihak ini, sehingga menimbulkan keambiguan kepada masyarakat. Ketiga, pemerintah cenderung menangkis pemberitaan hoax, namun tidak disertai upaya untuk membangun komunikasi informasi untuk publik yang komprehensif. Salah satu contohnya adalah mengenai vaksin yang diisukan tidak halal. Seharusnya pemerintah mengklarifikasi pernyataan ini dengan menyajikan informasi yang jelas kepada publik, bukan malah hanya mengatakan bahwa pernyataan tersebut hanyalah bohong belaka. Saya merasa bahwa pemerintah belum menjalankan tugasnya secara tepat sasaran. Salah satunya hambatannya adalah keterlibatan beberapa media massa yang tidak memberikan informasi yang sesuai dan bertanggung jawab, dan juga adanya miskomunikasi antara pemerintah dan institusi lain. Kedua, saya ingin membahas mengenai bagaimana media massa bekerja di saat pandemi dengan data yang mereka peroleh dari pemerintah. Menurut saya, media massa dalam situasi tersebut belum maksimal dalam mengambil dan memanfaatkan data dengan standar yang baik. Pemberitaan yang beredar umumnya malah berisi mengenai pembenaran salah satu pihak. Informasi yang seharusnya menyajikan data lengkap mengenai COVID-19 malah menjadi salah satu alat untuk membentengi diri ataupun institusi tertentu. Belum lagi ada beberapa media massa yang memberikan judul dengan memilah kata-kata cenderung kontroversial, seolah-olah judul tersebut adalah isi dari pemberitaan tersebut. Sehingga hal ini akhirnya memunculkan beberapa berita hoax. Dalam fenomena ini kita bisa melihat bagaimana media massa menerapkan teori framing. Framing adalah cara media mengemas sebuah informasi atau peristiwa yang terjadi. Framing tidak berbohong, tapi ia mencoba membelokkan fakta dengan halus melalui penyeleksian informasi, penonjolan aspek tertentu, pemilihan kata, bunyi, ataupun gambar, sehingga meniadakan informasi yang seharusnya disampaikan. Framing bertujuan untuk membingkai sebuah informasi agar lahir citra, kesan, ataupun makna tertentu yang diinginkan oleh media. Ketiga, penjabaran mengenai analisis saya terhadap etika komunikasi pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik. Dalam komunikasi massa terdapat etika yang terdiri atas tanggung jawab, kejujuran, kebebasan pers, masalah etis, ketetapan objektivitas, keadilan untuk semua pihak pun juga harus ada. Di fenomena yang terjadi sekarang ini, saya melihat bagaimana pemerintah belum menerapkan etika tersebut. Saya rasa pemerintah kurang jujur terhadap hal yang terjadi di Indonesia. Mereka seakan-akan menutupi hal yang sebenarnya harus diinformasikan kepada masyarakat. Pemberitaan yang ada pun masih kurang memiliki objektivitas, di mana kebanyakan media memberitakan mengenai sisi-sisi pemerintah tanpa melihat data yang sebenarnya. Dan terakhir, saya ingin membahas etika komunikasi yang diterapkan oleh media massa sepanjang pemberitaan pandemi ini. Menurut pandangan saya, etika komunikasi massa yang dilakukan oleh media massa belum dilakukan dengan baik dari segi objektif, kejujuran, keetisan, serta tanggung jawab. Beberapa media seringkali hanya menampilkan pendapat dari salah satu pihak atau bahkan mencampurkan pendapat mereka dalam berita tersebut tanpa disertai fakta yang jelas. Tak banyak media massa yang memberikan informasi demi kepentingan umum. Banyak berita yang dijadikan alat politik. Dari segi tanggung jawab pun saya melihat bahwa ada beberapa media yang memasrahkan tanggung jawab tidak pada institusi mereka, tapi pada para penulisnya secara perorang. Dapat ditarik garis merah bahwa dalam hal etika, media massa seringkali melanggar
atau bahkan tidak mengusahakan untuk menerapkan hal tersebut dalam memberikan informasi kepada publik. Walaupun demikian, ada beberapa media yang masih menjunjung tinggi etika-etika ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah saya melihat bagaimana peran pemerintah serta media massa yang belum sepenuhnya menerapkan etika dalam berkomunikasi terhadap publik. Hal inilah yang menyebabkan munculnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tindakan media massa yang cenderung mengedepankan jumlah para pembaca menjadi salah satu faktor munculnya berita, hoaks, serta palsu. Kita mengetahui masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi yang begitu rendah. Di sini, media massa malah menyajikan judul-judul yang memicu kontroversi, sehingga banyak dari masyarakat yang hanya mengambil judul tersebut sebagai inti dari berita. Saya berharap kedepannya media massa maupun pemerintah lebih mengedepankan adanya etika komunikasi dalam memberikan informasi terhadap publik, sehingga akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terima kasih.